Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fahmi, sarjana hukum, mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan keempat tahun 2020, LPTK Universitas 11 Maret. Dan ini adalah kartu peserta saya. Insya Allah sore ini saya akan melakukan ujian kinerja. Mudah-mudahan semuanya lancar. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan anak-anakku semuanya selalu dalam keadaan sehat, ya, jaga kesehatan, jaga pola makan dan sebagainya. Baik anak-anakku, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa dulu sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Berdoa mulai. Langkah baiknya kalian mengisi absen dulu, ya, yang sudah disediakan. Silahkan. Baik anak-anakku, minggu kemarin kita sudah belajar mengenai pelanggaran, ya, kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban sebagai warga negara. Nah, untuk materi yang sekarang kita belajar tentang perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Inilah materi PowerPoint tentang perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Kemudian ini kompetensi dasarnya mengevaluasi praktek perlindungan dan penegakan hukum, ya, keadilan dan kedamaian. Tujuan pembelajarannya, ya anak-anakku, bagaimana supaya kalian bisa memahami materi ini. Yang pertama adalah setelah mengamati gambar PowerPoint, siswa dapat mengidentifikasi dari berbagai sumber tentang perlindungan dan penegakan hukum dengan benar. Ya, kemudian yang kedua, setelah membaca teks pada PowerPoint, siswa dapat menjelaskan makna dan hakikat perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia yang sesungguhnya. Kemudian yang ketiga, melalui proses pembelajaran secara daring dengan pendekatan problem-based learning, peserta didik dapat mengevaluasi praktek perlindungan dan penegakan hukum untuk menjamin keadilan dan kedamaian. Adalah gambar, ada 4 buah gambar. Akan bertanya kepada Rizky. Rizky, coba jelaskan mengenai gambar nomor 1, silahkan. Gambar nomor 1 itu tentang seorang pemuda yang tidak menggunakan masker karena terkena razia oleh petugas aparat. Dalam kondisi pandemi COVID-19, aparat harus lebih tegas dalam menegakkan protokol kesehatan. Bagi yang menggunakan masker harus ditindak agar penyebaran virus corona tidak menyebar luas. Protokol kesehatan selalu digalakkan, yaitu yang pertama wajib menggunakan masker, ya, sering cuci tangan dan jaga jarak. Baik, yang kedua sekarang, gambar yang kedua Bapak coba kepada Agung. Silakan Agung, apa yang bisa Agung jelaskan di gambar nomor 2? Ya Pak, gambar tersebut menjelaskan tentang razia surat-surat kendaraan bermotor oleh polisi lalu lintas dalam rangka tertibnya surat-surat kendaraan. Jadi polisi lalu lintas harus tegas dalam menertibkan kendaraan bermotor yang belum memiliki surat-suratnya, Pak. Cukup, Pak. Bagus, ya, betul ya. Nah, apalagi seorang pelajar, siswa, apabila kalian belum memiliki SIM karena belum genap 17 tahun, tidak boleh bawa kendaraan. Siapapun yang membawa kendaraan baik itu roda 2 maupun roda 4 harus dilengkapi surat-surat seperti SIM, ya, kemudian juga STNK, supaya nanti di dalam berkendara kita tujuan kemana biar nyaman. Jadi kalaupun ada razia kita aman karena sudah dilengkapi dengan surat-surat kendaraan. Baik, bagus Agung ya. Oke, tetap semangat walaupun sudah sore hari. Kemudian yang ketiga nih, Bapak coba ke saudara Adit. Coba jelaskan Adit, apa yang bisa dijelaskan di gambar nomor 3, silakan. Baik Pak, gambar 3, aksi demo yang berujung anarkis. Harusnya dalam aksi unjuk rasa atau demo dilaksanakan secara tertib
dan damai agar aspirasi yang disampaikan dapat tersalurkan, hindari kerusuhan dan kerusakan. Sekian, Pak. Bagus, Adit. Jadi memang betul ya, di Indonesia ini demokrasi tetap harus ditegakkan ya. Boleh kita untuk mengeluarkan aspirasi ya, unek-unek kita, boleh. Kalau memang kita tidak sejalan dengan pemerintah untuk mengkritik atau ketidakadilan dan sebagainya, kita boleh berdemonstrasi unjuk rasa. Tetapi ingat, ya demonstrasinya harus dengan damai ya, dengan tertib. Apalagi kalau dengan damai dan tertib kan enak kita bisa mengeluarkan aspirasi ini supaya menyampaikan kepada, contohnya umpamanya kita berdemo di depan gedung DPR, DPRD, kantor bupati dan sebagainya. Yang terakhir Bapak akan coba kepada Kalista. Coba Kalista jelaskan gambar nomor 4 nih. Ya Pak. Yaitu kasus penyiraman air keras kepada penyelidik KPK yang bernama Novel Baswedan. Beliau jadi korban kekerasan yang wajib dilindungi oleh hukum. Agar dalam proses penyelidikan. Ya, lanjut, silakan. Ini adalah konsep perlindungan dan penegakan hukum. Bapak ambil dari Bapak Simanjuntak, di mana perlindungan hukum ya sebagai segala upaya pemerintah ya untuk melindungi adanya kepastian hukum serta memberi perlindungan kepada masyarakat ya agar hak-haknya sebagai warga negara tidak dilanggar. Ya, apabila dilanggar dikenakan sanksi ya gitu. Itu namanya perlindungan hukum. Kemudian Bapak ambil dari Profesor Dr. Jimli As-Siddiq, sarjana hukum. Kata beliau, penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ya. Nah, di sini ada unsur-unsur perlindungan hukum. Di sini ada 4 ya. Yang pertama adanya perlindungan dari pemerintah kepada warga negaranya. Maksudnya begini, dalam hukum asas internasional saja bahwa setiap warga negara baik yang ada di wilayah Indonesia maupun ada di wilayah lain ya tetap harus ada perlindungan dari pemerintah. Ini wajib, ini sebuah kewajiban dari pemerintah untuk melindungi warganya. Karena kalau tidak dilindungi itu akan terjadi berbenturan dengan hak dan kewajiban dengan orang-orang yang lain. Ya, jadi akhirnya timbullah konflik dan sebagainya. Jadi intinya siapapun kita, dimanapun kita berada, pemerintah wajib melindungi warga negaranya. Kemudian yang kedua berkaitan dengan hak-hak warga negaraan. Kita sudah tahu ya bahwa hak-hak warga negara itu banyak. Hak politik, hak-hak mendapatkan pendidikan yang baik, hak-hak yang mendapatkan pekerjaan yang layak, ya, hak-hak terhadap anak yatim piatu, hak-hak anak jalanan, semuanya diatur oleh undang-undang. Semua ada, ya. Jadi berkaitan dengan hak-hak. Kemudian adanya jaminan kepastian hukum. Nah, di sini harus pasti. Tujuan hukum adalah untuk mewujudkan sebuah keadilan. Hukum harus ditegakkan. Kalau tidak ditegakkan, apa jadinya nanti? Ya. Kemudian yang terakhir, adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya. Maksudnya, barang siapa dengan sengaja melakukan tindak pidana, otomatis akan mendapatkan sanksi dari peraturan yang berlaku. Contohnya pencurian, ya, melakukan pencurian dihukum, gitu ya. Apalagi merampok, apalagi membunuh. Nah, supaya kita jangan sampai seperti itu, ya kita ikuti, patuh terhadap aturan. Baik, anak-anakku, sampai di sini apakah ada yang bertanya? Silahkan, ada yang belum paham? Ya, mau bertanya. Baik, siapa yang mau bertanya? Pak. Namanya? Rika, Pak. Rika, silakan Rika. Mau bertanya apa? Ya, Pak. Saya bertanya, apa yang dimaksud dengan jaminan kepastian
kepastian hukum. Apa yang dimaksud dengan jaminan kepastian hukum? Baik, Bapak sedikit akan jelaskan. Hukum itu sifatnya tegas dan memaksa. Kenapa tegas? Karena yang dibuat oleh hukum ini adalah aparat penegak hukum, ya, oleh DPR, ya. Siapa yang umpamanya penegak hukum di sini yang menjalankan? Yaitu di sini ada kepolisian, ada kejaksaan, ada kehakiman, ya. Nah, memaksa, sifatnya memaksa. Kenapa memaksa? Karena sifatnya yang tadi, barang siapa yang melanggar undang-undang akan mendapat sanksi. Inilah yang memaksa, sanksi hukumnya. Berbeda dengan norma-norma yang lain seperti norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan. Walaupun kita langgar, tetapi sanksi hukumnya tidak tegas dan memaksa. Ya, contoh umpamanya di dalam norma agama, barang siapa tidak boleh saling membunuh, ya. Tetapi kalau di dalam norma agama, atau yang paling mudah, kalian suka berbohong nih. Kadang-kadang siswa suka berbohong kepada orang tuanya. Ya, contohnya bayar SPP dilebihkan. Ini umpama contoh gitu ya. Nah, kan kalau menurut agama berbohong kan tidak boleh, dosa. Tapi tidak ada sanksi yang tegas. Itu antara urusan manusia dengan Maha Pencipta. Nanti di akhir-akhir. Tapi kalau hukum tidak bisa. Kalau kita hari ini melanggar, hari ini juga kita ditangkap, diproses, ya. Ininya perkaranya. Begitu kira-kira. Bagaimana Erika, mengerti apa yang Bapak jelaskan? Mengerti, Pak. Oke. Baik, kita lanjut ya. Nah, ini adalah salah satu gambar di mana salah satu contoh perlindungan hukum di mana ada seorang terdakwa ini di dalam ruang sidang pengadilan, ya. Nah, dia didakwa oleh pengadilan telah melanggar suatu tindak pidana. Nah, di sini walaupun dia statusnya seorang terdakwa, tetap harus dapat perlindungan hukum, ya. Punya hak-haknya, ya, sebagai tersangka atau terdakwa. Apa? Di dalam proses persidangan, terdakwa boleh memiliki hak untuk didampingi oleh seorang pengacara, oleh seorang advokat, atau seorang penasihat hukum. Nah. Ya Pak, saya ingin bertanya Pak. Silakan, Agung ya? Ya Pak, Agung Pak. Agung, ya. Ya, pertanyaannya Pak, apakah ada contoh lain mengenai perlindungan hukum? Ya itu aja Pak. Bagus. Terima kasih. Betul ya. Memang selain di dalam perlindungan hukum ini di dalam sebuah persidangan, yang sudah jelas ada juga undang perlindungan hukum yaitu perlindungan terhadap konsumen, ya, di mana ada timbal balik atau hubungan antara produsen dan konsumen. Sinilah ada yang namanya perlindungan terhadap konsumen yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Dan ada juga nih tentang peraturan mengenai hak atas kekayaan intelektual seperti meliputi hak cipta, ya. Hak cipta itu seperti pencipta lagu, ya, pencipta suatu kuliner yang belum ada sebelumnya. Nah, itu boleh dipatenkan, didaftarkan, karena supaya jangan sampai ada yang menduplikatkan, memasukkan atau menyamakan produk dari seseorang supaya ditiru. Tidak boleh. Seorang penyanyi menciptakan lagu, terus ada yang mengaku lagi pencipta yang lain, nah itu tidak boleh. Makanya kalau kita mempunyai sebuah penemuan, harus dipatenkan, didaftarkan sebagai hak cipta. Begitu, Agung. Mudah-mudahan apa yang Bapak jelaskan bisa dimengerti. Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini pentingnya perlindungan dan penegakan hukum, yaitu meliputi ada 3. Ya. Pentingnya perlindungan dan penegakan hukum. Yang pertama adalah tegaknya supremasi hukum. Supremasi hukum bermakna bahwa hukum mempunyai kekuasaan mutlak, ya, dalam berbagai macam kehidupan. Penegak hukum, aparat hukum bila mana bekerjanya sesuai dengan aturan yang berlaku, ya, sesuai dengan aturan-aturan yang dilakukan, tidak tebang pilih, ya, siapapun orangnya apabila melanggar harus dihukum. Yakin penegakan hukum di Indonesia akan
sesuai dengan harapan. Jadi tidak ada yang namanya tebang pilih. Yang miskin dihukum berat gara-gara mencuri ayam, koruptor dihukum ringan, walaupun uang negara yang dirugikan sampai miliar ya, bahkan triliun, itu tidak boleh. Bagaimanapun juga setiap warga negara, setiap manusia di depan mata hukum adalah sama ya. Kemudian yang kedua, tegaknya keadilan. Nah, di sini mewujudkan keadilan bagi setiap warga negara. Setiap warga negara dapat ya melaksanakan kewajibannya merupakan wujud dari keadilan tersebut. Hal itu terwujud dari pelaksanaan hukum yang sesuai. Kemudian yang ketiga, mewujudkan perdamaian dalam kehidupan di masyarakat. Kehidupan yang diwarnai suasana yang damai merupakan harapan setiap orang ya. Perdamaian akan terwujud apabila setiap orang merasa dilindungi dalam segala bidang kehidupan. Hal itu akan terwujud apabila aturan-aturan yang berlaku dilaksanakan. Jadi itu tadi ya, perlindungan dan penegakan hukum. Apabila 3 poin ini diwujudkan, dilaksanakan, pasti ya sebuah kehidupan yang damai, tentram itu akan terwujud. Tidak ada gesekan-gesekan, tidak ada konflik, ya, baik antar ormas, antar agama, antar suku dan sebagainya. Oke, paham anak-anakku semuanya? Paham? Paham, Pak. Oke, kita lanjut ya. Ya, Pak. Nah, tadi setelah pewujudan perlindungan dan penegakan hukum, sekarang faktor-faktor yang mempengaruhi perlindungan dan penegakan hukum menurut Profesor Suryono Sukanto. Ya. Di sini yang pertama yaitu tentang hukumnya. Ya, hukum adalah dalam hal ini undang-undang yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan ideologi negara. Ideologi negara apa, anak-anak? Ada yang tahu ideologi negara apa? Azhari tidur, Azhari. Karena sudah sore ya, Azhari rupanya ngantuk nih. Aduh, oke, Bapak maklum. Jadi hukum dalam hal ini undang-undang yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan ideologi negara, yaitu Pancasila ya. Apapun produk hukum yang dibuat oleh para penguasa tidak boleh bertentangan dengan ideologi negara kita, yaitu Pancasila. Kemudian yang kedua, penegak hukumnya. Siapa penegak hukumnya di sini? Kepolisian, kejaksaan, kehakiman ya, pihak-pihak yang terlibat di sini. Jadi semua aparatur baik kepolisian, kejaksaan dan kehakiman inilah para pejuang hukum ya, yang dalam kesehariannya upaya untuk penegakan hukum di Indonesia. Kemudian yang ketiga, masyarakat ya. Nah, di sini masyarakat mengetahui dan memahami hukum yang berlaku. Jadi tidak ada alasan umpamanya Adit waktu bawa motor nggak punya SIM karena belum 17 tahun, dicegat, dirazia oleh kepolisian. Alasannya, saya tidak tahu Pak, kalau persyaratan untuk mengendarai motor itu harus memiliki SIM. Tidak boleh, karena itu sudah secara nasional diundangkan. Kalau memang belum memiliki SIM, tidak memiliki STNK, tidak boleh bawa kendaraan. Ya. Kemudian yang keempat adalah sarana yang mendukung penegakan hukum. Di sini ada ketersediaan sarana yang memadai merupakan suatu keharusan bagi keberhasilan penegakan hukum. Apabila sarana dan prasarananya sudah oke, fasilitasnya oke, dananya ada, SDM-nya bagus, pasti penegakan hukum akan sesuai dengan yang kita harapkan. Dan yang kelima mengenai kebudayaan. Kebudayaan mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, ya. Karena di kita ini beragam kebudayaan, maka harus mencakupi dasar-dasar hukum yang berlaku supaya apa? Supaya di dalam keseharian yang namanya budaya walaupun berbeda-beda, tapi kalau kita sama-sama saling memahami, saling menghargai, insya Allah kehidupan juga tidak akan ada gesekan ataupun konflik, ya. Oke, baik anak-anakku yang Bapak cintai, mudah-mudahan masih semangat kalau karena sudah sore ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah
gambar-gambar contoh pelanggaran hukum di Indonesia. Silahkan kalian lihat. Nah, ya di sini ada aksi anarkisme, teroris, ya. Nah, nanti kalian ada tugas dari Bapak, ya. Nanti dapat ada tugas dari Bapak. Nanti tolong perhatikan. Nanti Bapak akan keluar dulu, nih ya, gambar kerja peserta didik, ya. Nanti kalian bisa baca, kemudian dipelajari, ya. Nah, ini ada materinya, ada modulnya, ini hak perlindungan. Nanti kalian baca, sama dengan apa yang sekarang Bapak berikan materi, nah, sama ya, berkaitan dengan hak-hak negara. Terus di sini kalian baca, ya. Kemudian ada gambar juga, ini seorang pelajar dirazia, kemudian ada gambar demo yang anarkis, kemudian ada korban akibat penyalahgunaan narkoba, ya. Kemudian juga sekarang ini ada orang yang sedang siskamling, menjaga lingkungan, ada juga yang kerja bakti, ya. Kemudian ada jaksa masuk sekolah nih. Nah, kejaksaan masuk sekolah-sekolah bagus ini, ya. Nah, inilah. Nah, ini tugas kalian ini. Bacalah berita di bawah ini mengenai hukuman mati bandar narkoba harus konsisten. Silahkan kalian baca, ya. Nah, ini tugasnya. Setelah kalian membaca berita tersebut, lakukanlah analisis terhadap pelaksanaan hukuman mati terhadap pelaku kasus narkoba dengan meninjau hal sebagai berikut. Yang pertama, dampak dari eksekusi mati terhadap peredaran narkoba. Nah, nanti apa? Ya, coba kalian analisis, coba kalian diskusikan sama-sama dengan teman yang lain. Dampak dari eksekusi mati terhadap kita lanjut lagi, ya. Tadi terpotong. Mana? Sudah muncul lagi anak-anak? Sudah, Pak. Oke. Sudah, Iya, Pak. Kita lanjut lagi, ya. Yang kedua, ini mengenai efek jera yang ditimbulkan dari pelaksanaan eksekusi mati yang ditandai dengan menurunnya jumlah pengedar dan pengguna narkoba. Apakah dalam eksekusi mati terhadap pelaku ini ada efek jera atau bagaimana? Apakah akan berkurang para pengedar narkoba atau bertambah? Nanti kalian analisis, kalian diskusikan, ya. Kemudian yang ketiga, relevansi atau kesesuaian pelaksanaan hukuman mati dengan penegakan hak asasi manusia. Jadi memang dalam hal hukuman mati ini masih ada beberapa pendapat, ya. Ada beberapa argumen, ada yang mendukung para pengedar narkoba yang sampai bandar besar ini dihukuman mati supaya habis, gitu kan, ya. Ada juga ya hukuman mati ini tidak setuju karena berkaitan dengan hak asasi manusia. Walaupun dia seorang penjahat kaliber, walaupun dia seorang pembunuh, tidak boleh dieksekusi mati karena itu akan menyangkut dengan hak-hak hidup orang banyak, hak asasi manusia, ya. Nah, itulah tugas kalian, ada 3 soal. Rumuskanlah analisis Anda tersebut dalam bentuk portofolio, ya. Kemudian dikumpulkan melalui Google Classroom dengan batas waktu yang sudah Bapak tentukan, kurang lebih ya 3 hari cukup, ya, untuk mengerjakan tugas, ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Ya. Baik, kalau sudah paham tugasnya, Bapak keluarkan lagi. Kita lanjut ke yang tadi mengenai, nah, kemudian lanjut ke kesimpulan, ya. Kesimpulan yang kita ambil adalah bahwa perlindungan hukum merupakan upaya pemberian perlindungan kepada subjek hukum oleh aparat penegak hukum melalui penetapan suatu peraturan tertulis ataupun tidak tertulis, sehingga subjek hukum tersebut dapat merasakan keadilan, ketentraman, kepastian, dan sebagainya. Itu salah satu kesimpulan, ya. Perlindungan hukum merupakan upaya pemberian perlindungan kepada warganya oleh aparat penegak hukum. Seperti contoh,
kepolisian tugasnya mengayomi dan melindungi warga masyarakat, ya. Kemudian yang kedua, kesimpulan yang kita ambil adalah perlindungan hukum tidak akan terwujud apabila tidak disertai dengan penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan upaya untuk melaksanakan ketentuan hukum yang berlaku oleh aparat penegak hukum bersama masyarakat untuk mewujudkan supremasi hukum, menegakkan keadilan, dan mewujudkan perdamaian dalam kehidupan masyarakat. Jadi perlindungan hukum tidak akan terwujud apabila tidak disertai penegakan hukumnya. Jadi harus dua-duanya seimbang antara perlindungan dan penegakan. Oke ya, itu kesimpulan yang kita ambil dari awal sampai akhir ya. Mudah-mudahan kalian juga bisa menyimpulkan sendiri apa sih yang bisa diambil dari pelajaran perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Oke, nah sekarang berarti Bapak sudah memberikan kesimpulan. Coba Bapak ingin tahu refleksi pembelajaran apa yang kalian dapat dari awal sampai akhir. Coba direfleksikan oleh kalian. Ada yang bisa nggak? Silakan. Saya, Pak. Wah, siapa nih? Boleh. Siapa? Fauzi, Pak. Oke, Fauzi. Coba apa refleksinya? Bahwa negara Indonesia sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan hak asasi manusia, hukum harus menjadi panglima di dalam kerangka NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Begitu, Pak. Wah, bagus banget ini jawabannya. Jadi kalau tidak salah nih refleksi yang diambil oleh Fauzi bahwa Indonesia sebagai negara hukum yang harus menjunjung tinggi ya nilai-nilai keadilan dan hak asasi manusianya. Memang harus begitu, ya harus begitu, harus menjunjung tinggi. Kalau tidak, bagaimana nanti? Selalu konflik terus ya. Kemudian yang kedua refleksinya, hukum harus menjadi panglima dalam kerangka NKRI ya yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Betul ya, hukum harus menjadi panglima. Bagaimanapun kalau tidak ada perlindungan dan penegakan hukum, tahu sendiri sekarang saja rakyat kita Indonesia ini mudah sekali terprovokasi ya. Banyak. Zaman dahulu tidak ada tawuran, sekarang banyak tawuran antar pelajar, antar ormas, ya, antar kampung dan sebagainya. Inilah yang menjadi PR ke depan, bagaimana supaya jangan sampai terjadi gesekan-gesekan yang sangat mudah sekali terprovokasi. Baik, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bapak. Tapi sekali lagi coba, apakah ada pertanyaan sebelum Bapak tutup? Silahkan, kalau yang belum paham, silahkan, mumpung masih ada waktu. Ketua kelas Agung, ada pertanyaan Agung? Nggak ada, Pak. Wah, cukup, Pak. Paham. Bapak mau ngetes nih. Kalau kalian rajin baca berita, apa sih berita yang terhangat sekarang? Yang update tentang hukum? Silakan, ada yang tahu? Ya, Pak. Siapa? Ayo, apa? Saya, Pak. Ya, silakan. Berita yang lagi hangat sekarang itu, Pak, penembakan yang menewaskan 6 laskar FPI. Polisi itu kan seharusnya melindungi dan mengayomi masyarakat. Tapi ini malah masyarakat tidak dilindungi, Pak. Jadi gimana itu, Pak? Terima kasih, Pak. Cukup. Bagus sekali ini. Mantap nih ya pertanyaannya. Jadi betul ya, akhir-akhir ini yang berita terhangat yang update sekali adalah kasus penembakan terhadap 6 laskar simpatisan Habib Rizik Syihab ya, yang terjadi di Jalan Tol Cikampek kurang lebih pada jam 1 malam. Memang ada dua pendapat konferensi dari kepolisian, statementnya seperti itu. Kemudian dari kubu FPI pun juga berbeda dengan yang di kepolisian. Nah, inilah sedang diselidiki dan sudah banyak desakan-desakan dari lembaga-lembaga, ormas-ormas maupun dari para tokoh untuk membentuk ya khususnya kepada Komnas HAM untuk membentuk tim independen untuk mengusut penembakan terhadap 6 laskar FPI ini. Apakah memang ada
unsur sengaja dibunuh atau memang ada unsur dari pihak laskar ini juga akan melakukan sebuah tindak pidana yang akhirnya melawan kepada aparat, kemudian karena melawan ditembak. Ini masih simpang siur. Tetapi coba seiring waktu, mudah-mudahan dalam waktu dekat kasus ini terungkap ya. Sebetulnya realnya seperti apa yang sesungguhnya kasus ini. Mudah-mudahan ya kita serahkan kepada tim independen termasuk Komnas HAM untuk mengusut kasus ini. Ya memang betul seharusnya Kepolisian Republik Indonesia itu tugasnya adalah mengayomi dan melindungi masyarakat. Tidak boleh, walaupun dia sudah nyata maling, sudah nyata tersangka, tidak boleh dipukuli, tidak boleh ditembak. Boleh ditangkap, ditahan, diproses di persidangan, tapi tidak boleh. Apalagi main hakim sendiri, nggak boleh. Sampai maling sendal dipukuli sampai meninggal, waduh, nggak boleh ya. Jadi itulah kembali lagi dengan kaitannya materi ini, itulah pentingnya kalian supaya bisa memahami ya konsep hakikat perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Apakah kalian sudah memahami konsep tersebut? Sudah memahami hakikatnya? Sudah bisa membandingkan antara perlindungan dan penegakan hukum? Nah, itulah tujuan pembelajarannya sekarang. Ya, baik, terima kasih anak-anak. Setelah kita memberikan kesimpulan, kemudian juga refleksi. Alhamdulillah, sebelum Bapak tutup, marilah kita sama-sama berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Mudah-mudahan sore ini kalian pulang selamat sampai rumah ya. Dan mudah-mudahan juga apa yang Bapak sampaikan materi ini berkenan masuk ya, bisa diterima, dan jangan lupa tugasnya dibuat dan Oke, baik anak-anakku, alhamdulillah materi pelajaran tentang perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia tadi sudah Bapak sampaikan. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bisa diterima oleh kalian ya. Kemudian jangan lupa tugasnya dibuat ya, nanti dikumpulkan melalui Google Classroom. Baik anak-anak, tetap jaga kesehatan dalam kondisi pandemi COVID-19, tetap semangat belajar, semangat beraktivitas ya, jangan kendor ya. Apalagi ke depannya kita mudah-mudahan pandemi COVID-19 ini cepat berlalu. Kita tetap seperti kehidupan normal seperti itu lagi. Oke, sebelum Bapak tutup, untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang penegak ya, para penegakan hukum ya. Kita akan membahas tentang para penegak hukumnya. Baik anak-anakku, mudah-mudahan di minggu berikutnya kalian tetap sehat ya, tetap semangat. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.